Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mengalami Tuhan itu pengalaman pribadi, dan mengalami Tuhan adalah kebiasaan. Sekali lagi saya katakan, mengalami Tuhan adalah pengalaman pribadi, dan mengalami Tuhan adalah kebiasaan. Maksudnya apa? Sudah perhatikan bahwa Tuhan berbicara kepada pribadi demi pribadi. Tuhan menguatkan hati pribadi demi pribadi. Dari satu pribadi bisa berbicara kepada satu kelompok, kemudian berbicara pada kelompok lebih besar, bahkan kepada suatu bangsa. Tapi dimulai dari pertemuan Tuhan dengan satu pribadi. Pengalaman Tuhan adalah pengalaman pribadi. Mengalami Tuhan adalah pengalaman pribadi. Kemudian bagian yang kedua saya katakan, mengalami Tuhan adalah kebiasaan. Bicara tentang Tuhan adalah bicara kebiasaan. Kalau kita tidak terbiasa untuk berbicara kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi. Kalau kita tidak membiasakan memuji Tuhan, maka kita tidak akan mengalami Tuhan, kekuatan, kuasa, pujian dalam hidup kita. Kalau kita tidak terbiasa mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami dampak yang besar ketika kita mengandalkan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan masalah kebiasaan. Artinya kita harus mulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele di pandangan orang, tetapi kita lakukan dengan setia karena itu untuk Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika kebiasaan demi kebiasaan mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan itu dibangun, maka pada saat terdesak, pada saat kita terjepit, ada sesuatu yang ilahi yang muncul, yang kuat dari dalam, yang menguasai kita. Mengapa? Karena kita terbiasa membiarkan Tuhan. Kita terbiasa membiarkan Tuhan mengambil alih akan hidup kita. Sesuatu yang ilahi mendorong akan hati kita. Kecenderungan, keteguhan hati yang ilahi yang muncul dari dalam
menghadapi akan banyak hal yang menyedihkan, yang menyakitkan, untuk kemudian membangkitkan kita, untuk kemudian menguatkan kita, untuk kemudian memberikan kita pengharapan untuk maju dan maju lagi. Bicara soal mengalami Tuhan adalah kebiasaan. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Keadaan ini, kalimat ini sepertinya biasa. Tapi perhatikan, kalau kita lihat latar belakangnya, kita mulai dari ayat yang pertama. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Lalu kita sampai pada ayat yang kita baca pertama tadi. Daud sangat terjepit. Daud dengan 600 orang-orangnya disuruh pulang oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin ada yang mengatakan bahwa Daud tidak berpihak kepada kita, suruh pulang aja. Dan 3 hari perjalanan pulang sampai ke Siklag. Bayangkan, 3 hari berjalan sampai ke Siklag. Dalam keadaan capek secara fisik, dalam keadaan tertolak oleh orang Filistin, Daud dan orang-orangnya menemukan bahwa Siklag dibakar. Menemukan bahwa istri mereka dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Bayangkan saudara kalau umpamanya pulang dari luar kota karena pekerjaan, karena banyak hal usaha, lalu saudara ingin pulang ke rumah, apa yang saudara inginkan? Bertemu dengan istri, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, ngobrol, bercengkrama dengan mereka, melepaskan akan rindu sekian hari tidak ketemu. Sudah bisa bayangkan, orang-orangnya Daud 600 orang pulang dengan harapan ketemu istri, ketemu keluarganya, ketemu anak-anaknya. Mereka tidak menemukannya, bahkan rumah mereka dibakar. Mereka pedih hati. Daud menangis, dan Alkitab mengatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Berapa lama? Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Lalu orang-orang itu mulai menyalahkan Daud. Ini karena Daud, ini karena pemimpin yang tidak becus. Dan Daud sangat terjepit. Karena orang-orang ini akan melempari dia dengan batu. Bayangkan saudara, dilempari batu 1 orang itu lumayan. Dilempari orang 600, apalagi mereka prajurit yang biasa berperang, itu malah petaka. Perhatikan, Alkitab mencatat indah sekali. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tadi saya katakan, mengalami Tuhan adalah pengalaman pribadi. Mengalami Tuhan adalah kebiasaan. Daud terbiasa ketika di masa remajanya, di tengah-tengah padang pengembalaan, dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjaga kawanan dombanya. Dia mengusir akan singa dan beruang. Dan dia menyembah, memuji Tuhan. Bahkan Daud
diminta oleh Saul pada waktu itu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dekat Saul. Dan Saul menjadi tenang hatinya. Daud mencari Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, cara pandangnya dia berbeda. Dia lebih bisa melihat dari cara pandang Tuhan. Daud melihat bahwa tentara Israel adalah barisan dari Allah yang hidup. Dan orang-orang Israel, para tentaranya hanya melihat kami ini orang-orang Israel. Cara pandang yang dimiliki Daud muncul karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia terbiasa dengan Tuhan. Lalu waktu demi waktu berlalu ketika Tuhan meluputkan, Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Maka itu memunculkan akan sikap hati, keteguhan hati dalam diri Daud. Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan sanggup menolong. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan di mana sepertinya tidak ada pertolongan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong. Sudah perhatikan. Karena dia terbiasa dengan Tuhan, karena dia mengalami Tuhan, maka di dalam hati dan pikirannya terngiang-ngiang terus bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menolong. Bahkan ketika dia mau dilempari batu oleh anak buahnya, dia mau dibunuh oleh anak buahnya, saudara tahu apa yang muncul dari hatinya? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa. Sehingga yang muncul adalah sesuatu yang ilahi. Mari kita bayangkan, mari kita gambarkan seseorang yang lain. Tidak usah menyebut nama. Dia tidak terbiasa mengandalkan Tuhan. Hidupnya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah merenungkan kebenaran firman. Menyisihkan ibadah. Tidak mau ngalami Tuhan. Dia merasa Tuhan itu nomor kesekian. Yang penting uang. Yang penting namaku terkenal. Yang penting orang berpengaruh. Yang penting aku untuk hidupku sendiri. Orang seperti ini tidak pernah merenungkan akan kebenaran firman. Orang seperti ini jauh dari Tuhan. Ketika sesuatu menjepit dia, keadaan menjepit dia, mendesak dia, menekan dia, apa yang keluar? Apa yang di dalam hatinya keluar? Bisa sumpah serapah, bisa kemarahan, bisa menyalahkan orang, bisa kemudian mengutuki orang. Mengapa? Dari dalam hatinya itu yang keluar di saat tertekan. Tetapi Daud, karena dia mengalami pribadi, karena dia terbiasa dengan Tuhan, maka ketika dia terjepit, dia menguatkan kepercayaannya. Ada keteguhan hati yang muncul. Dia percaya Tuhan menolong. Dia percaya Tuhan menolong. Dan yang menarik, Daud kemudian memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Lalu kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Sudah perhatikan, mencari Tuhan. Reaksinya mencari Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan jalan keluar. Mari belajar dari Daud. Ketika keadaan terdesak, keluar dari hati kita, menguatkan kepercayaan. Ada Tuhan yang sanggup menolong, ada Tuhan yang memegang kendali, ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menetapkan masa depan yang luar biasa, yang gilang gemilang buat kita. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita.
maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.